Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi biokimia 2 selanjutnya, yaitu tentang transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, untuk transport elektron dan fosforilasi oksidatif ini adalah bagian dari jalur metabolisme, yaitu sebagai penerima elektron-elektron yang dihasilkan dari beberapa jalur metabolisme yang sudah kita bahas bersama ya, dari mulai metabolisme karbohidrat, kemudian lemak, protein ya, dan asam nukleat. Nah, minggu lalu sudah saya berikan materi mengenai metabolisme nukleotida dan basa nitrogen, sebetulnya ya, khususnya adalah basa nitrogen. Jadi kalau metabolisme dari karbohidrat, lipid, kemudian protein digunakan sebagai sumber energi, lain halnya dengan metabolisme nukleotida. Metabolisme nukleotida tidak energi yang dihasilkan tidak digunakan untuk energi makhluk hidup. Kenapa? Karena energi yang dihasilkan hanya sedikit, kemudian energi tersebut digunakan kembali untuk proses metabolismenya lagi gitu ya. Jadi makhluk hidup sumber energinya hanya diperoleh dari metabolisme hasil karbohidrat, lipid, dan juga protein. Oke. Nah, kita lihat dulu untuk organisme autotrofik, yaitu organisme yang memberi makan diri sendiri. Jadi organisme ini memperoleh pasokan energi bebas melalui serangkaian metabolismenya, ya, yang metabolisme yang terjadi pada makhluk hidupnya dengan proses eksergonik sederhana tertentu di dalam lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Di tumbuhan hijau ini sebagai contoh dari organisme autotrofik, jadi memberi makan diri sendiri. Makanannya dari mana? Tentu saja dari hasil proses fotosintesis yang memanfaatkan energi dan cahaya matahari. Kemudian ada organisme heterotrofik, artinya tidak mencukupi diri sendiri. Contohnya adalah kita manusia. Jadi organisme heterotrofik ini organisme yang memperoleh pasokan energi bebas melalui serangkaian metabolismenya dengan memecah molekul organik kompleks dalam lingkungannya. Apa yang dimaksud dengan molekul organik kompleks? Yang dimaksud dengan molekul organik kompleks itu adalah karbohidrat, kemudian lipid, dan protein. Dalam lingkungannya, maksudnya diperoleh dari lingkungannya yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Nah, pada proses metabolismenya ini, adenosin trifosfat atau ATP ini berperan dalam pemindahan energi bebas dari proses eksergonik kepada proses endergonik. Sumber utama fosfor berenergi tinggi yaitu fosforilasi oksidatif, kemudian glikolisis, dan daur Krebs. Nah, fosforilasi oksidatif ini merupakan sumber fosfor terbesar dalam organisme aerobik atau organisme yang memerlukan oksigen. Energi bebasnya berasal dari oksidasi rantai respirasi. Glikolisis sudah dijelaskan pada metabolisme karbohidrat, yaitu perubahan atau proses katabolisme yang mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat ya, pembentukan 2 fosfor dari hasil katalisis fosfogliserat kinase dan pirufat kinase. Yang ketiga adalah daur Krebs atau siklus asam sitrat. Jadi pada siklus asam sitrat, satu fosfor berenergi tinggi dibentuk pada tahap suksinil tiokinase. Oke, kita lihat siklus ATP atau ADP. Jadi siklus ATP atau ADP ini berperan untuk menghubungkan proses-proses yang menghasilkan fosfat berenergi tinggi dengan proses yang menggunakan fosfat berenergi tinggi. Jadi pada siklus ATP atau ADP ini terjadi pembentukan ATP dan penggunaan ATP. Pada umumnya proses katabolisme akan menghasilkan ATP dan proses anabolisme akan menggunakan ATP. Nah, ATP dikonsumsi dan dibentuk kembali secara kontinu. Di sini dikatakan bahwa depot ATP-ADP ini sangat kecil ya, sehingga hanya cukup untuk mempertahankan jaringan aktif dalam waktu beberapa detik saja. Nah, ini siklus ATP-ADP. Jadi energi akan dihasilkan dari metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Kemudian energi yang dihasilkan akan digunakan pada proses anabolisme. Selain energi yang dihasilkan dari proses katabolisme juga dihasilkan sejumlah karbon dioksida dan juga sejumlah panas ya. Sementara dari hasil anabolisme akan dihasilkan ADP, fosfat inorganik ya, dan juga oksigen. Sebetulnya oksigen ini juga bisa diperoleh dari respirasi. Nah, kita lihat untuk rantai respirasi. Rantai respirasi ini penyedia sebagian besar energi untuk metabolisme melalui fosforilasi oksidatif. Komponen rantai respirasinya tersusun dari potensial redoks,
lebih negatif ke komponen dengan potensial redoks yang lebih positif. Jadi, untuk proses respirasi dalam tubuh makhluk hidup ini mengikuti reaksi oksidasi reduksi. Nah, jalur respirasi ini nanti akan mengumpulkan dan mengoksidasi sejumlah ekivalen pereduksi, yaitu berupa hidrogen atau elektron yang dihasilkan dari oksidasi karbohidrat, asam lemak, dan protein. Nah, jadi sumber energi utamanya hanya dari ketiga biomolekul ini ya, asam nukleat atau nukleotida tidak digunakan energinya untuk metabolisme energi makhluk hidup. Sementara fosforilasi oksidatif ini merupakan sistem dalam mitokondria yang menghubungkan respirasi dengan proses pembentukan intermediat berenergi tinggi yaitu ATP. Nah, sistem ini memungkinkan organisme aerob ya, yang memerlukan oksigen untuk menangkap energi bebas dari substrat respiratorik atau substrat pada proses respirasi dalam jumlah besar dibanding dengan organisme yang anaerob. Sumber utama dari energi dalam sel aerob yaitu terdapat pada proses respirasi, yaitu hasil oksidasi enzimatis dari zat-zat metabolit oleh molekul oksigen. Kemudian kita lihat reaksi oksidasi reduksinya. Kita kembali ke kimia dasar ya, bahwa oksidasi adalah pemindahan atau pembebasan elektron dari suatu molekul. Sementara reduksi penambahan elektron ke suatu molekul. Jadi pada dasarnya untuk proses respirasi ini menggunakan teori reaksi pemindahan elektron. Ya, ada yang berupa elektron donor, ada yang merupakan elektron akseptor. Nah, ada yang dimaksud dengan potensial reduksi. Jadi potensial reduksi itu perbedaan ya sebetulnya ya, perbedaan keadaan potensial elektron. Di tiap substansi mempunyai kemampuan yang tidak sama untuk membebaskan elektron. Ketika potensial reduksi harga semakin negatif, maka potensi kehilangan elektron akan semakin besar. Sebaliknya, ketika potensial reduksi semakin positif, maka potensi menerima elektron makin tinggi. Nah, jadi pasangan redoks yang punya potensial standar yang lebih negatif akan memberikan elektron ke pasangan redoks yang potensial standarnya lebih positif. Elektron ini akan selalu bergerak dari suatu arah ke suatu arah, di mana tenaga bebas sistem tersebut menurun ya. Oke, nah semua langkah reaksi enzimatis pada pemecahan oksidatif karbohidrat, lemak, dan asam amino nanti pada ujungnya akan sampai pada respirasi sel, yaitu pada saat elektron mengalir dari substrat organik ke oksigen yang kemudian dihasilkan tenaga untuk membentuk ATP ya, dari ADP dan dari fosfat inorganik. Nah, ini proses katabolik yang menghasilkan ATP sudah dijelaskan ya secara panjang lebar, dari mulai metabolisme karbohidrat, kemudian metabolisme lipid, ya, metabolisme protein, masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, dari siklus Krebs nanti akan masuk ke dalam jalur fosforilasi oksidatif yang kemudian nanti akan dihasilkan ATP. Nah, Anda harus bisa menjelaskan hubungan antara metabolisme lipid, karbohidrat, protein, siklus Krebs sampai ke fosforilasi oksidatif ini. Oke. Pada eukariot, fosforilasi oksidatif berlangsung di dalam mitokondria, sedangkan fosforilasi terjadi di dalam kloroplas ini pada tumbuhan ya, kalau untuk kloroplas, karena manusia dan hewan tidak punya kloroplas. Fosforilasi oksidatif melibatkan reduksi oksigen menjadi air dengan pendonoran elektron oleh NADH dan FADH2. Anda ingat bahwa ada agen pembawa elektron. Nah, agen pembawa elektron adalah NAD+ dan juga FADH ya. Ada teori kemiosmotik, yaitu pengetahuan tentang sintesis ATP dalam mitokondria dan kloroplas berdasarkan pada hipotesis Peter Micelle ya, yang didasarkan pada perbedaan konsentrasi proton transmembran. Oke, nah ada 4 prinsip teori kemiosmotik. Energi yang dihasilkan oleh transport elektron menghasilkan sistem transport aktif. Sistem transport aktif memompa proton dari matriks mitokondria ke ruang intermembran. Kemudian terbentuk gradien proton, yaitu di mana keadaan pH di luar lebih rendah dibanding di dalam. Ya, jadi proton yang ada di dalam akan berkecenderungan untuk keluar menyamakan kondisi pH. Ketika proton keluar matriks, maka akan terbentuk energi bebas 21 kJ per mol untuk setiap proton dan digunakan untuk menghasilkan ATP.
Ini jalur ya, jalur, serangkaian metabolisme biokompleks, kemudian masuk ke rantai respirasi di sini. Oke, jadi fosforilasi oksidatif adalah suatu proses di mana ATP akan dibentuk pada waktu elektron dipindahkan dari NADH atau FADH2 ke oksigen oleh suatu deretan senyawa pembawa elektron. Nah, proses pembentukan ATP secara enzimatis dari ADP dan fosfat anorganik ini menggunakan energi yang dikeluarkan selama proses transport elektron. Nah, ini adalah reaksinya. Ya, setiap pasang elektron yang melalui rantai respirasi dari NADP ke oksigen akan menghasilkan 3 ATP. Jadi, kenapa ada konversi bahwa 1 NADH setara dengan 3 ATP ya? Ini diperoleh berdasarkan reaksi ini. Dan FADH2 setara dengan 2 ATP juga berdasarkan pada reaksi satu pasang elektron yang melalui rantai respirasi dari FADH2 ke oksigen. Jadi kalau untuk NADH tambah 1 proton tambah setengah oksigen tambah 3 fosfat inorganik tambah 3 ADP akan menghasilkan NAD+ tambah 3 ATP dan H2O. Nah, ini ya, jadi kalau pasangan elektron yang dihidrogenasi oleh FAD dehidrogenase akan menghasilkan 2 ATP sehingga kita memperoleh konversi yang sudah kita bahas bersama ya, 1 NADH setara dengan 3 ATP dan 1 FADH2 setara dengan 2 ATP. Produk ATP pada fosforilasi oksidatif ini berdasarkan hipotesis kemiosmotik dari Michel, yaitu rantai bekerja, kemudian rantai respirasi maksudnya rantai respirasi bekerja, kemudian proton dipompa keluar dari membran dalam mitokondria, pH antar membran turun, proton balik ke dalam matriks lewat tonjolan ATP sintase, kemudian terjadi proses fosforilasi ADP menjadi ATP. Keluar masuknya proton ini akibat ada tadi perbedaan beda potensial tadi. Jadi untuk menyamakan maka ada proton yang dipompa keluar dan ada proton kemudian yang masuk kembali. Nah, diperkirakan 1 ATP disintesis setiap 2 proton melewati tonjolan tersebut. Jadi nanti ini ada bentuk proteinnya untuk ATP sintase itu. Hasilnya adalah 3 mol ATP untuk oksidasi 1 mol NADH dan 2 mol ATP untuk oksidasi 1 mol FADH2. Dan laju fosforilasi oksidatif ini dikendalikan oleh NADH, oksigen, dan ADP. Ini struktur mitokondria. Jadi ini adalah mitokondrianya. Ini ruang intermembrannya. Ini adalah matriks. Jadi ini membran bagian luar. Ruang intermembran ini adalah matriks mitokondria. Nah, jadi dan nanti akan terjadi proses keluar masuk proton ya dari matriks ke ruang antar membran. Jadi secara struktural sifatnya unik, punya 2 membran yaitu membran dalam dan membran luar. Ada matriks dan ada ruang intermembran serta ada kristai. Di sini tidak digambarkan kristainya ya. Kristainya terdapat di dalam matriksnya. Nah, proses yang terjadi di dalam mitokondria sudah dijelaskan juga ya. Yang pertama adalah oksidasi pirufat. Ini maksudnya adalah perubahan pirufat menjadi perubahan pirufat menjadi asam oksaloasetat ya, yang nanti kemudian yang ada di dalam siklus Krebs. Kemudian oksidasi asam lemak atau beta oksidasi ini juga terjadi di dalam mitokondria. Metabolisme asam amino juga terjadi di dalam mitokondria. Nah, protein yang berfungsi untuk respirasi berada di inner membran, sehingga densitas kristae pada suatu sel ini akan menggambarkan aktivitas respirasi pada suatu sel. Contohnya, mitokondria dalam sel otot hati ya, ini sangat tinggi aktivitas respirasinya, sehingga akan menyebabkan kristalnya sangat padat. Nah, berbeda dengan mitokondria pada sel hati. Jadi ini adalah ada membran luar ya, tidak digambarkan di sini. Ini ada ruang intermembran. Kemudian ini adalah membran bagian dalam dan ini adalah matriks mitokondria. Nah, di dalam ruang di dalam inner membran atau ruang antar membran ini terdapat kompleks yang berperan dalam proses respirasi. Ya, Anda lihat di sini ada kompleks 1, kompleks 2, ada koenzim Q,
ada kompleks 1, kompleks 2, koenzim Q, ada kompleks 3, ada sitokrom C, ada kompleks 4, ada kompleks 5. Sampai di dalam kompleks 5 kemudian dihasilkan ATP. Ini adalah beberapa metabolisme yang berlangsung dalam matriks mitokondria. Ya, ini ada hasil dari oksidasi pirufat, itu perubahan pirufat menjadi asetil koenzim A yang kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Ada hasil metabolisme protein, ya ini termasuk metabolisme karbohidrat yang berlangsung di sitosol glikolisisnya, kemudian perubahan pirufat menjadi asetil CoA-nya berlangsung dalam matriks mitokondria. Kemudian juga ada beta oksidasi asam lemak. Nah, kita lihat di sini prosesnya membran dalam mitokondria. Jadi ini membran dalam mitokondria ini yang ini membran dalamnya. Di dalam antara membran dalam dengan ruang dan ruang antar membran ini terdapat kompleks yang terlibat dalam rantai respirasi, itu kompleks 1 ya, tadi sudah kita lihat sampai kompleks 5. Nah, kompleks 1 di sini menerima NADH. NADH-nya dari mana? NADH-nya berasal dari metabolisme karbohidrat, lipid, atau protein. Nah, kemudian elektron dari FADH2 ini elektron dari FADH2. Jadi kompleks 1 menerima NADH, kompleks 2 menerima FADH2. Nah, elektron dari FADH2 ditransfer ke kompleks protein lain, yaitu ke kompleks 2. Kompleks 2 NADH dari kompleks 1, NADH ditransfer ke kompleks 1, jadi elektron dari NADH diterima oleh kompleks 1, dari kompleks 1 ditransfer ke kompleks 2. Selain itu, kompleks 2 juga menerima elektron yang ditransfer dari FADH2. Kemudian elektron yang diterima oleh kompleks 2 ditangkap oleh koenzim Q. Selanjutnya dari koenzim Q ditransfer ke kompleks 3, di mana dari kompleks 3 ini terjadi masuknya proton dari matriks, kemudian protonnya dikeluarkan ke ruang antar membran. Nah, elektron dari kompleks 3 ditransfer ke sitokrom C, kemudian ke kompleks 4. Nah, di kompleks 4 ini dihasilkan uap air, ya, dihasilkan uap air di sini. Kemudian kita lihat di sini protein kompleks yang mentransfer elektron tersebut dikenal sebagai sistem transport elektron. Nah, setelah elektron melewati kompleks 4, nanti proton akan didonorkan ke oksigen, ya, untuk menghasilkan satu molekul air. Nah, selama elektron bergerak melalui kompleks 1, kemudian 2, 3, dan kompleks 4, proton akan dipompa dari matriks ke ruang intermembran. Jadi proton ini akan dipompa dari matriks ke ruang intermembran mitokondria melalui kompleks 3, melalui kompleks 1, kompleks 3, kemudian kompleks 4, sehingga akan menghasilkan sumber energi potensial dengan konsentrasi proton di ruang intermembran ini lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam matriks. Jadi kalau Anda lihat di sini ada proses keluarnya proton dari matriks ke dalam ruang intermembran, sehingga beda potensial di ruang intermembran lebih tinggi ya dibandingkan dengan di dalam matriks. Nah, kemudian pada kompleks 5 ini terjadi pembentukan ATP yang berasal dari ADP dan fosfat inorganik dibantu oleh proton. Kenapa proton bisa masuk ke kompleks 5? Ini untuk menyeimbangkan perbedaan potensial yang terjadi karena keluarnya proton melalui kompleks 1, 3, dan 4. Sehingga melalui kompleks 5 ini proton akan masuk kembali dan mendorong terbentuknya ATP. Sistem transport elektron ini merupakan tahap akhir dalam respirasi sel aerob, ya. Itu meliputi proses perpindahan elektron dari molekul donor, misalnya dari NADH atau substrat organik, menuju akseptor terakhir, yakni oksigen. Nah, jadi ini adalah proses rantai respirasi ya di sini ya. NADH ditambah dengan satu proton akan menghasilkan NAD+ yang mengaktifasi NADH Q reduktase, kemudian
fumarat dan suksinat ini berasal dari senyawa intermediate siklus Krebs. Dari perubahan suksinat menjadi fumarat akan dihasilkan FADH2. FADH2 mengaktifasi suksinat Q reduktase. Nah, kedua enzim ini kemudian terlibat untuk mengaktifasi ubiquinon. Ini adalah suatu protein yaitu untuk mengaktifasi Q menjadi QH2, kemudian mengaktifasi sitokrom reduktase eh, yang nanti akan mempengaruhi sitokrom C, di mana di sitokrom C terjadi reaksi reduksi ya, mereduksi, kemudian sitokrom oksidase akan mengkatalisis perubahan oksigen menjadi satu molekul air. Nah, kita lihat keadaan yang terjadi pada masing-masing kompleks. Di kompleks 1 atau pada NADH dehidrogenase, jadi protein kompleks 1 disebut dengan NADH dehidrogenase. Di dalamnya ada 43 rantai polipeptida mempunyai bus prostetik berupa FMN ya, dan mengkatalisis reaksi NADH tambah proton tambah FMN menjadi NAD+ tambah FMNH2. Mempunyai 6 pusat besi sulfur yang mentransfer elektron dari FMNH2 ke carrier berikutnya, yaitu ke koenzim Q tadi ya. Nah, kompleks 1 disebut juga NADH koenzim Q reduktase karena elektron yang terlibat dalam reaksi ini digunakan untuk mereduksi koenzim Q. Penghambatnya atau inhibitornya adalah amital, rotenon, dan pyridine. Ini biasanya terdapat pada obat-obat tertentu ya. Kemudian kompleks 2 disebut dengan suksinat dehidrogenase, merupakan enzim siklus Krebs yang terikat pada membran. Itu titik masuknya FADH2 yang diproduksi oleh suksinat dehidrogenase. Ini pada siklus Krebs ya terjadinya. Elektron dari FADH2 nanti akan didonorkan ke ubiquinon. Kemudian mempunyai pusat ini besi sulfur ya. Nah, karena substratnya adalah suksinat, maka disebut dengan suksinat koenzim Q reduktase. Kemudian kompleks 3, ini adalah kompleks 3, terdiri dari berbagai protein carrier elektron, yaitu ada sitokrom B, kemudian pusat besi sulfur, dan sitokrom C1. Nah, proses transfer elektron terkait dengan transport proton dari matriks ke ruang antarmembran. Ini biasanya dalam bentuk dimer dan masing-masing memiliki 11 subunit. Pergerakan elektron dari sitokrom B ke besi sulfur ya, ke besi sulfur dapat diblok oleh antibiotik antimisin A. Antimisin A 2,6 diklorofenol indopenol. Ini diketahui mampu menerima elektron yang berasal dari besi sulfur kompleks 3. Oke, selanjutnya kita lihat ya, kompleks ini merupakan protein kecil dalam sistem transport elektron dan satu-satunya protein yang tidak dalam bentuk kompleks. Ini sitokrom C maksudnya ya. Jadi menerima elektron dari kompleks 3 dan mentransfernya ke kompleks 4. Jadi carrier elektron artifisial yaitu tetrametil parafenilene diamin ini dapat menerima elektron dari sitokrom C. Ini sitokrom C. Satu-satunya yang bukan merupakan kompleks. Kompleks 4 dikenal sebagai sitokrom oksidase karena mengambil elektronnya dari sitokrom C. Jadi tugasnya adalah mentransfer elektron dari sitokrom C ke oksigen. Terdiri dari 3 subunit, ada subunit 1, 2, dan 3. Subunit 1 mengandung gugus heme sitokrom A dan sitokrom A3 serta ion tembaga. Nah, sitokrom A3 dan tembaga menerima elektron dari sitokrom A dan mentransfer ke oksigen yang terikat pada sitokrom A. Kemudian ada subunit 2 mengandung ion timbal yang terikat pada residu sistein membentuk pusat perintigan yang disebut dengan tembaga A. Ada subunit 3 secara rinci belum diketahui perannya, dan kompleks 4 ini dapat dihambat oleh sianida, azida, dan karbon monoksida. Nah, jadi kalau ada tadi beberapa senyawa penghambat inhibitor yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan menghambat rantai respirasi. Contohnya adalah sianida ya. Sianida ini ketika masuk ke dalam tubuh kita dalam jumlah yang banyak akan mengganggu rantai respirasi atau akan mengganggu pernafasan kita karena ternyata sianida ini menghambat kompleks 4. Begitupun dengan karbon monoksida ya bisa menyebabkan sesak ya.
Oke, nah ini, laju alirnya ya dari kompleks satu ini menerima NADH dari hasil, metabolisme karbohidrat, kemudian lipid atau protein, ya kemudian, kompleks 2 menerima FADH2, elektron dari FADH2 hasil dari siklus Krebs, kemudian kedua elektron masuk dalam koenzim Q, ditransfer ke kompleks 3, transfer ke sitokrom C, dari sitokrom C ditransfer ke kompleks 4 sehingga di kompleks 4 terjadi pembentukan satu molekul air. Nanti hasil dari semuanya masuk ke menyebabkan kompleks 5 membentuk ATP. Oke. Nah, jadi ini rangkaian dari gambaran rantai respirasi atau sistem transport elektron yang terjadi di dalam mitokondria. Ini adalah ruang antar membran, membran bagian dalam, di mana di dalam membran bagian dalam ini terdapat kompleks 1 sampai dengan kompleks 5. Nah, ini yang disebut dengan tonjolan ATP tadi ya. Tonjolan ATP ini adalah tonjolan ATP-nya, di mana satu NADH akan menghasilkan 3 ATP dan satu FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Kompleks 5 yang terakhir atau ATP sintase atau F0 F1 kompleks. Jadi ada 2 protein, ada protein F0, ada protein F1. Di sini disebut dengan ATP sintase. F1 suatu kompleks yang merupakan bagian dari kompleks 5 yang akan menghasilkan ATP pada saat proton masuk dari ruang intermembran ke dalam matriks. Yang menginhibisinya adalah oligomisin ya, antibiotik. Jadi antibiotik oligomisin ini mampu terikat pada F0 kompleks di sini sehingga nanti akan menghambat aliran proton ya. Nanti proton yang masuk dari ruang intermembran ini tidak bisa keluar ke ini matriksnya, jadi ini ruang intermembrannya di atas. Jadi proton yang akan masuk ke dalam matriks mitokondria tidak akan masuk karena terhalangi oleh oligomisin jika terdapat oligomisin di dalam tubuh kita. Oke, itu saja penjelasannya untuk transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Yang paling utama dari sini adalah Anda harus memahami peran dari masing-masing kompleks pada sistem transport elektron, yaitu kompleks 1, kompleks 2, 3, 4, dan 5. Kemudian energi atau molekul atau senyawa yang terlibat untuk sistem transport elektron yaitu ada NADH yang berasal dari metabolisme karbohidrat, kemudian lipid, kemudian protein, ada FADH2 yang berasal dari siklus Krebs ya, di mana yang ditransport adalah elektronnya gitu. Tadi sudah dijelaskan satu persatu peran dari masing-masing kompleks 1 sampai kompleks 5. Itu saja yang paling penting untuk fosforilasi oksidatif dan sistem transport elektron ini. Jadi intinya semua elektron yang terlibat dari keseluruhan proses metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein, nanti elektronnya akan masuk ke dalam sistem respirasi atau sistem transport elektron yang produk akhirnya adalah berupa ATP. Nah, untuk metabolisme nukleotida atau asam nukleat tidak dilibatkan dalam metabolisme energi karena energi yang dihasilkan jumlahnya hanya sedikit dan energi tersebut kemudian nanti akan digunakan kembali untuk membentuk nukleotida yang baru. Itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Untuk pembahasan materi pada hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.